Selamat pagi, Golden, Rajang Semang. Pagi, Miring. Semang. Oke, izin untuk mulai. Struktural hematom adalah akumulasi darah yang terjadi antara bagian dalam dura mater dengan arachnoid. Bisa kita lihat pada gambar. Jadi di antara dura mater sama arachnoid ada hematom disebut struktural hematom. Kejadian tahunan hematom struktural kronis telah dilaporkan 1-53 kasus per 100.000 penduduk. Tingkat mortalitas SDH akut berkisar 45-63%. Kematian terjadi 74% pada pasien dengan GCS 3-5 kurang dari 6 jam. Namun jika GCS 6-8, tingkat kematiannya menurun hingga 39%. Satu studi retrospektif melaporkan bahwa 56% kasus berada di pasien dalam usia 50-60 tahun. Untuk pen school X-ray tidak dapat dipakai untuk memperkirakan adanya SDH. Dengan CT scan bisa kita lihat ada tampakan massa hiperdens ekstraksial berbentuk bulan sabit sepanjang bagian dalam tengkorak dan paling banyak terdapat pada konveksitas otak daerah parietal. Untuk CT scan lesi hiperdens ekstraksial berbentuk bulan sabit sepanjang bagian dalam tengkorak dan paling banyak terdapat di konveksitas otak di daerah parietal. Ini bisa kita lihat dari gambar. Dari gambar A ini SDH akut dengan disertai dengan herniasi subvalsin. Dan yang kedua gambar B dengan herniasi ungkal. Dan yang ketiga ini ada gambaran SDH akut spektorium. Untuk densitas sendiri pada CT scan bisa kita bedakan berdasarkan waktu. Jadi yang akut sekitar 1-3 hari itu akan tampak gambaran hiperdens. Kemudian yang subakut sekitar 4-2 atau 3 minggu isodens. Kemudian yang kronik lebih dari 3 atau 4 minggu biasanya tampilannya hipodens. SDH akut disebabkan oleh robekan kapiler kortikal akibat akselerasi otak dalam kranium disebabkan benturan. Sumber benturan lain struktural hematom adalah laserasi dari luka arteri dan vena kecil di korteks yang berkaitan dengan kontusio. Struktural hematom biasanya berada sepanjang konveksitas cerebral. Paling sering di bagian temporal, lalu berikutnya di bagian frontal. SDH akut juga dapat disebabkan oleh aneurisma, tumor, atau AVM. Mayoritas penyebab SDH biasanya pada ruptur bridging vein. Gejala klinis biasanya seperti nyeri kepala berat, penurunan kesadaran, ada divisi neurologis vokal, kemudian adanya casting respon seperti meningkatnya tensi, menurunnya nadi, dan adanya. Dari guideline kapan dilakukan operasi, jadi bila akut SDH ditemukan ketebalannya lebih dari 10 mili dengan milensif lebih dari 5 mili. Kemudian bila ada SDH dengan ketebalan kurang dari 10 mili atau milensif 6 mili bila dan disertai dengan penurunan GCS 2 poin, 2 poin, kemudian jika ada pupil asimetrik dan jika ICP-nya lebih dari 20 mm kekerasan. Kemudian bila dengan GCS pada 9. Untuk timing tadi kita lakukan semakin cepat semakin baik. Di dalam masa akan dilakukan operasi, rekan tandangnya ditujukan kepada pembuatan dengan metsantosa untuk menurunkan tekanan kranial seperti dengan menggunakan promosi sendiri mortalitasnya sekitar 50%. Ini dengan meningkatnya populasi 100%, dan akhirnya 90% kan pada 3 bulan. Yaitu dari mekanisme ini. Yang pertama, pada dengan 100%
Dalam membran baru terbentuk dari proses inflamasi, kemudian terjadi faktor angiogenik membentuk pembuluh darah baru yang aktif dalam membran, kemudian terjadi kebocoran parah karena proses inflamasi dan pembentukan membran, kemudian jadi gambar yang gambar kemudian untuk operatif jika ada lesi simptomatik seperti vokal defisit atau penurunan mental status, kemudian ketebalan lebih dari 1 cm, ukurannya membesar. Ada beberapa pilihan untuk operatif dari SDH kronis. Yang pertama, jika dilakukan tubur hole, irigasi terus-menerus dengan salin hingga salin hangat sampai cairannya bening. Kemudian jika dilakukan single lag borehole, irigasi dan aspirasi. Jika single borehole dengan drainase dengan penempatan drain dengan subdural drain selama 24-48 jam dan dilepas jika produksinya minimal. Jika dilakukan twist drill craniostomy, perhatikan bahwa drainase twist drill kecil tanpa drain subdural memiliki tingkat frekuensi yang lebih tinggi daripada borehole. Kemudian jika dilakukan craniotomy, itu dengan eksisi subdural membran dilakukan jika prosedur di atas terus berulang. Di sini teknik operasi dari SDH akut sendiri, yang pertama adalah positioning, yaitu letakkan kepala pada tepi meja untuk memudahkan operator. Lakukan pemasangan donat kecil di bawah kepala untuk head up kurang lebih 15 derajat. Letakkan kepala miring kontralateral dari lokasi lesi atau hematom. Ganjal bahu satu sisi saja, yaitu pada sisi lesi. Untuk pencucian, cuci lapangan operasi dengan safflon untuk disinfeksi, menghilangkan lemak dan ada kulit kepala sehingga pori-pori terbuka dan penetrasi tadi lebih baik. Keringkan dengan debu steril dan pasang debu steril di bawah kepala. Untuk marker, setelah markering, periksa kembali apakah lokasi hematom sudah benar dengan lihat CT scan. Saat dilakukan markering, perhatikan garis rambut, kemudian indusnya untuk dari pendarahan, kemudian ke sutura untuk mengetahui lokasi, dan sigoma ini penting, yaitu untuk basis krani untuk jalan tahunya jalannya nervus 7 kurang lebih sepertiga depan antara tragus sampar dan canthus lateralis orbital. Terus desinfeksi sendiri dilakukan dengan betadine, kemudian dilakukan suntikan adrenalin yang mengandung lidokain, kemudian tutup lapangan operasi dengan dok steril. Teknik operasi sendiri yaitu insisi lapis demi lapis sedalam galia setiap 5 cm mulai dari ujung, kemudian pasang hak tajam 2 buah dan tarik ke atas sekitar 60 derajat. Buka flap secara tajam pada leukotomy tisunya, kemudian kompres dengan kasa basah dan di bawahnya ganjal dengan kasa steril supaya pembuluh darah tidak tertekuk.
Kemudian klaim pada pangkal flap dan fiksasi pada duct dan buka perikranium dengan diatermi. Lepas secara hati-hati dengan respiratorium pada daerah yang akan di-borehole dengan gaji, kemudian atasi perdarahan. Kemudian tentukan lokasi borehole pada setiap tepi hematom sesuai dengan gambaran di CT scan. Borehole pertama dengan menggunakan mata bor yang tajam, kemudian bila sudah menembus tabula interna, gunakan mata bor yang melingkar. Borehole dilakukan minimal pada 4 tempat yang sudah dimarker sebelumnya. Perdarahan dari tulang dapat dihentikan dengan bone wax dan tutup lubang borehole dengan kapas basah atau wedges. Buka tulang dengan gigli, bebaskan dura dari kranium dengan menggunakan sonde dan masukkan penuntun gigi pada lubang borehole. Pasang gigli, kemudian masukkan penuntun gigli sampai menembus tulang borehole sebelahnya. Lakukan pemotongan dengan gaji dan asisten memfiksir kepala pasien. Pada subdural hematom, setelah dilakukan anatomi, selanjutnya digantung dura. Selanjutnya setelah hematom dibuka, sayatan pembukaan dura hendaknya bentuk tapal kuda yaitu ruku berlawanan dengan sayatan diameter dekat dengan sungai dura dan bagian yang terangkat disayat dengan pisau sampai terlihat lapisan yang mengkilat dari arachnoid. Bila sampai terlihat cairan otak yang keluar, berarti arachnoidnya sudah ikut tersayat. Masukkan kapas doitis yang disambungkan benang bersayatan ke bawah mata di ruang subdural, dan selanjutnya kapasnya digunakan sebagai pelindung terhadap kemungkinan trauma pada lapisan tersebut. Kemudian lakukan evakuasi SDH. Bila terjadi perdarahan dapat dihentikan dengan koagulasi atau menggunakan perkusus. Suaranya nggak jelas ya. Putus-putus. Ulang. Bisa ngulang ini kalau gini. Sinyalmu jelek gimana tuh? Vokalnya pakai B-nya Eka. Saya ulangi dokter. Untuk perlu dipertimbangkan dikembalikan atau tidaknya tulang dengan evaluasi klinis, preoperasi dan ketegangan dura. Apabila tidak dilakukan kembalian, lapangan operasi dapat ditutup lapis demi lapis dengan cara tegel dura di tengah lapangan operasi dengan sik 30 menembus keluar kulit. Perios dan fascia otot dijahit dengan Vicryl 20, kemudian dipasang dengan drain subgleal dan jahit galea dengan Vicryl 2.0, dan kulit dijahit dengan sik 30 dan hubungkan drain dengan vacuum drain atau redon drain. Namun apabila tulang dikembalikan, buat lubang untuk fiksasi tulang, pertama pada tulang yang tidak diangkat, sekitar 3-4 buah. Tegel dura di tengah tulang yang akan dikembalikan untuk menghindari dead space. Buat lubang pada tulang yang akan dikembalikan sesuai dengan lokasi yang difiksasi 3-4 buah di tepi, dan 2 lubang di tengah berdekatan untuk tegel dura. Lakukan fiksasi dengan sik 20, lalu ditutup lapis demi lapis. Untuk operasi kronik SDH sendiri, sebelumnya sama seperti yang akut, pasien posisikan supine, kepala dirotasi ke arah lateral sesuai letak posisi hematom, lakukan insisi 2 garis linear di frontal dan parietal mengikuti kelengkungan. Borehole diameter sekitar 1,5 cm, borehole pertama di posterior inferior, kemudian borehole kedua pada anterior borehole sebelumnya.
motor dibuka dan lakukan irigasi dengan normal salin. Drain dimasukkan ke dalam subdural. Seperti pada gambar. Oke, untuk semua return arahan. Subdural terus ya gini ya, bosan aku topiknya. Ada pertanyaannya, balik dibahas ini. Mungkin ada yang mau tanya itu yang baru. Halo, selamat pagi dokter. Yang Bung Surya dokter. Ya. Izin bertanya untuk Blisidan. Terima kasih banyak Blisidan untuk presentasinya yang sangat bagus. Di sini saya ingin bertanya, pada kasus subdural kronis, itu kapan tindakan operasinya dilakukan persiapan double setup? Apakah selalu dengan double setup atau langsung burhol seperti yang tadi dokter jelaskan? Terima kasih Blisidan. Yaudah. Ya, izin jawab. Setahu saya yang saya pernah baca, untuk yang double setup biasanya dilakukan pada SDH yang subakut, Gung Surya. Jadi kalau untuk SDH kronis kita lakukan burhol sesuai dengan CT scan yang ada. Nah, itu sih mungkin arahan dokter. Ya, kalau kamu yakin ya udah, ngapain double setup. Kalau ragu-ragu itu gambaran scan-nya baru 2-3 hari ya, mungkin. Kalau kronis ya, langsung aja. Kalau kronis loh, scan-nya jelas. Kamu bisa lihat enggak gambaran scan pasien subdural subakut atau kronis yang gambar yang mirip dengan otak, densitasnya. Ada CT scan misalnya. Itu kan akut. Ya dokter, yang subakut gambarannya isodens. Jadi mirip seperti gambaran sekitarnya. Nah, kalau seperti itu gambarannya, mana kamu bisa melihat? Mirip dengan otak, density-nya. Kayaknya pertimbangannya dilakukan double setup. Bukan, di CT scan. Gambarannya mirip. Kamu bisa, apa yang bisa melihat bahwa ini subdural, bukan jaringan otak. Oh, kadang densitasnya mirip loh. Dari midline shape-nya kan? Kalau nggak ada midline shape, kadang-kadang bilateral loh kanan kiri. Bisa kita perhatikan dari sulcus gyrusnya juga. Kalau lo mau lebih detail, apa yang kamu lakukan? Gyrus, apa lagi kalau misalnya detail? Jarang sih, apa? Ya, pakai CT scan, pakai kontras tuh kan dia kronis ada kapsulnya itu kan kelihatan dia. Ya, kapsulnya kelihatan. Sama yang hal-hal yang meragukan, tipis misalnya. Ya? Iya, siap. Kalau dengan subdural simpema apa bedanya? Bisa lihat. CT scan.
Kalau yang subdural emphysema itu biasanya disertai dengan ring agent gitu. Emphysema itu kan tidak ada. Ring itu kan kalau di abses, emphysema itu kan abses dalam ruangan yang normal kan. Jadi absesnya itu nananya itu dalam ruangan yang secara anatomi ada. Kalau abses itu di dalam ruangan yang secara anatomi tidak ada, dia patologis ruangannya. Abses itu dia bentuk sering ada inflamasi, dia bentuknya kadang septa itu enggak mulus. Jadi itu bisa pikirkan kalau kamu scan itu ada gambaran kayak sekat-sekat itu dari luar ke dalam itu pastikan itu. Kalau seperti itu, kemudian jangan lupa dan seperti itu kamu harus lihat juga pasiennya. Subdural emphysema itu orang-orang yang imunokompromis ya.